Saudara kasih dalam nama Yesus. Kita akan melihat di sini, saudaraku, satu contoh, yaitu mengenai Yosafat. Yosafat ini anak Asa. Saudara, Yosafat berbuat perkara yang benar, bukan berbuat perkara yang jahat. Dan kita melihat apakah berkat yang dia terima, apakah akibatnya. Supaya kita bisa teladani. Karena perjanjian lama merupakan lambang-lambang untuk perjanjian baru. Dan Tuhan kita tidak berubah. Apa yang dia perbuat dahulu masih dia perbuat sekarang ini, saudara. Nah, di dalam 2 Tawarikh 17 ayat 1 sampai 13 kita akan baca ini bersama-sama. Semua buka Alkitabnya. Kita baca dengan suara yang kuat, bersemangat. Dan Roh Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita masing-masing. Mari kita mulai membaca 2 Tawarikh 17 ayat 1. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dalam abad hati ia menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadya, Zakaria, Nathanael, dan Mika, untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka terus juga beberapa orang lain, yakni Semaya, Netanya, Zebada, Asael, Semiramot, Jonathan, Adonia, Tobia, dan Tob-Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Jorah. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor, kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Oh, luar biasa. Saudaraku, berkat Tuhan. Bahkan di sini jelas-jelas dikatakan Yosafat menjadi kuat, bakal luar biasa kuat. Saudaraku, mengapa saudaraku? Karena Yosafat hidup benar di hadapan Tuhan, saudaraku. Sampai sekarang hidup benar di hadapan Tuhan, membawa hidup yang berkelimpahan, membawa hidup yang bersukacita, membawa hidup yang beruntung, saudaraku. Membawa hidup, saudaraku, yang damai sejahtera, membawa hidup yang mempermuliakan Tuhan sampai sekarang. Jikalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, saudara, sama sebagaimana Yosafat hidup benar di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, Yosafat berbuat hal-hal yang baik di mata Tuhan. Kita tadi membaca Yosafat mengikuti jejak Daud bapa leluhurnya. Tentunya dalam hal Daud, bagaimana Daud mengasihi Tuhan, Yosafat mengikutinya. Bagaimana Daud menyembah Tuhan, Yosafat mengikutinya. Bagaimana Daud beribadah kepada Tuhan, Yosafat mengasihinya. Bagaimana Daud memuji-muji Tuhan, Yosafat mengikutinya. Saudaraku, bagaimana Daud mengasihi Tuhan, saudaraku, merindukan Tuhan, saudaraku, diikuti oleh Yosafat, saudaraku. Tentunya bukan dalam hal Daud berbuat zina dengan Batseba, saudaraku. Dan oleh sebab itu saudara, Yosafat diberkati Tuhan, saudara. Firman Tuhan juga berkata, ia tidak mencari Baal, ia tidak menyembah Baal-Baal, ia tidak ada sangkut paut dengan Baal.
walau bangsa-bangsa di sekelilingnya menyembah para Baal. Dan sudah banyak raja-raja Israel dan Yehuda yang terikut pada penyembahan Baal. Yehosafat sama sekali potong tahu. Tidak bisa, tidak ada. Kami sangkut paut dengan Baal. Kami mempunyai Tuhan yang hidup. Dia katakan, yang meruntuhkan tiang-tiang berhala, mesbah-mesbah Baal, dihancurkannya semuanya, saudaraku. Sama seperti yang diperbuat oleh ayahnya Asa, saudaraku. Dia mencari Allah ayahnya Asa. Saudaraku, ayahnya bernama Raja Asa. Saudaraku, Raja Asa ini pun saudaraku takut akan Tuhan, berbuat perkara yang baik buat Tuhan, saudaraku. Dan hasilnya saudaraku luar biasa diberkati Tuhan. Kalau mari saya bacakan sebentar kepada saudara 2 Tawarik 14 ayat 2 mulai. Saya baca dengan cepat, perhatikan. Ini ayah daripada Yehosafat. Ayahnya juga saudaraku sudah mengikuti Tuhan. Ayahnya juga tidak mau menyembah para Baal, maka meruntuhkan penyembahan Baal. Ayat 2 Tawarik 14. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang berhala. Nah, lihatlah di sini, ia menjauhkan mesbah-mesbah asing, bukit-bukit pengorbanan, tugu-tugu berhala, tiang-tiang berhala, hancurkan semua. Tidak ada kompromi. Demikian seharusnya hidup anak-anak Tuhan. Tidak ada sangkut paut, tidak ada kontak dengan upacara-upacara gelap. Ayat 4. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Cari Tuhan, Tuhan kita yang hidup, yang mengantarkan kita keluar dari Mesir, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mendengarkan doa, yang mengasihi kita. Dan mari kita patuhi hukum-hukumnya. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dan segala kota di Yehuda. Akibatnya, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Kerajaan menjadi aman, bukan dengan bala tentara yang kuat, bukan dengan organisasi yang paling baik. Tidak, karena dia mencari Tuhan yang hidup, tidak menyembah Baal, meruntuhkan semua berhala-berhala. Dan kerajaan pun aman. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati hidupnya, terbuka jalan kepada Tuhan untuk menolong kita. Sebaliknya juga kalau kita sangkut paut dengan para Baal, berhala-berhala, maka bukannya tanganku terlalu pendek menolong kamu, Tuhan berkata, bukan telingaku terlalu berat mendengarkan doamu, tapi dosamu serupa dengan dinding memisahkan engkau dengan aku. Aku tidak bisa mendengarkan engkau, Tuhan berkata. Ayat 6. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kau kepadanya. Dapat membangun keberkatan, saudaraku. Keberkatan. Ada juga orang saudaraku yang mengumpulkan uang dunia ini tidak dapat membangun. Uang itu habis keluar untuk segala urusan dunia ini, saudaraku. Urusan penyakit lah, urusan dagang yang ditipu lah, dan lain sebagainya. Dia tidak bisa menikmati. Tetapi dalam Tuhan, saudaraku, mereka menikmati berkat Tuhan. Kerajaan aman dan mereka bisa membangun. Inilah hidup di dalam Tuhan, saudaraku.